Romo Agustinus Arvan Sanjaya Simamora, Ber, atau akrab disapa Romo Ervan usia 29 tahun, merupakan imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. Ditabiskan menjadi imam pada 25 Januari tahun 2023, meninggal pada masa hening retret hari kelima di Salatiga tepat di Hari Raya Pentakosta 19 Mei tahun 2024. Moto tabhisan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Hidup ini tentu terdiri kenangan-kenangan, maka berusahalah untuk cukup menggoreskan kenangan-kenangan indah yang membahagiakan, menghidupkan, dan menyelamatkan. Dan Romo Agus mulai memanggil saya Habib saat ini. Ya, keluarga saya adalah keluarga Batak perantauan dari Pekanbaru. Dari Medan ke Pekanbaru, kemudian ke Batang, kemudian lanjut ke Pati. Pada tahun 2009, kami di Paroki Wonogiri. Panggilan itu mulai tumbuh ketika saya di Paroki Santo Yusuf Pati pada tahun 2005. Dan yang membuat saya juga merasa ingin menjadi imam adalah Romo Martinus Mario Sakler tadi. Beliau sebagai pastor Paroki Santo Yusuf Pati. Mengapa saya ingin menjadi imam? Ketika melihat Romo Martin itu, awalnya saya pengen jajan pastoran itu turun ke tempat saya. Jadi kalau pastoran Santo Yusuf Pati itu banyak jajannya untuk anak-anak. Memang Romo Martin itu senang dekat dengan anak-anak. Dan ketika saya merasa senang dengan gereja, akhirnya saya mulai mendaftarkan diri menjadi misdinar. Misdinar dan ketemu dengan frater yang tugas stoker di sana, tahun orientasi kerasulan, yaitu frater Andi Jatmiko. Tadinya beliau adalah MSF, kemudian pindah ke MSA dan sekarang menjadi imam Projo Pontianak. Romo Andijo panggilannya, dan pendamping misdinar itu bertanya kepada saya, kepada kami para misdinar, siapa yang mau jadi Romo? Tidak ada yang mengangkat tangan atau mengacungkan jari, hanya saya, karena saya melihat Romo Martin itu baik sekali. Jadi saya itu pengen seperti Romo yang bertugas di Paroki Santo Yusuf. Akhirnya saya ngacung dan ternyata tidak ada yang mengacung selain saya. Dan itulah awal mula panggilan saya menjadi imam. Awalnya memang tidak tahu menjadi imam itu seperti apa, yang ngacung saja, pengen seperti Romo, karena bisa memberikan snack, bisa baik kepada siapa saja. Seiring berjalannya waktu, saya itu bertugas menjadi misdinar pasangan, kalau misdinar Kamis Putih itu ada 6, dan yang wirid itu adalah pasangan 6. Ketika malam Kamis Putih di depan altar ini, ketika Romo mengangkat piala, Romo Martin mengangkat piala, saya tuh terdorong sungguh-sungguh ingin menjadi imam seperti beliau. Akhirnya niat saya untuk menjadi imam sungguh-sungguh bulat dimulai dari menjadi misdinar di malam Kamis Putih itu. Selanjutnya, setelah ingin menjadi imam, saya tetap tekun, giat untuk mengenal siapa imam itu. Akhirnya saya SMP kelas 3 itu meniatkan diri untuk mendaftar ke seminari. Tetapi ternyata bapak saya almarhum itu tidak memperbolehkan saya. Saya ketahuan kalau saya itu memalsukan tanda tangan orang tua sebagai izin masuk seminari. Jadi memang saya nakal. Setelah bapak saya tidak memperbolehkan saya, maka saya mendaftar di sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri sebelah sini, Bulu Sulur. Saya bersekolah di sana selama 3 tahun dan akhirnya di tahun ketiga bertemu dengan Romo Markus Widyoko yang sekarang bertugas di Paroki Kemetiran yang pernah menjadi pastor di Wonogiri. Beliau menanyakan kepada saya, Ervan, cita-citamu itu mau jadi apa? Yang pertama itu saya sebutkan saya ingin menjadi pekerja tambang karena sekolah saya adalah SMK. Di sana dibutuhkan. Yang kedua, ingin menjadi tentara karena paman saya itu ada yang tentara. Yang ketiga itu ingin menjadi Romo. Akhirnya Romo Koko itu singkat cerita menanyakan, mengapa kamu tidak mendaftar seminari saja? Ya saya memberikan alasan bahwa bapak saya belum setuju. Kemudian setelah beberapa lama saya merenungkan, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengobrol, berbicara kepada bapak saya dan ibu saya. Ternyata saya diberikan titik terang bahwa saya diperbolehkan dan diizinkan untuk menjadi imam. Akhirnya daftar seminari Mertoyudan. Setahun berlalu, kejadian yang sangat membuat saya juga terguncang saat itu adalah ketika ayah saya meninggal. Dan teman-teman seminaris datang untuk mendoakan ayah saya. Pada waktu itu tanggal 11 Maret 2013. Saya memang merasa terguncang saat itu karena bapak saya itu yang tadinya tidak mengizinkan saya masuk seminari. Ternyata beliau itu yang mengantar saya, yang mendaftarkan saya, yang membantu dan mendoakan saya setiap hari. Yang tadinya jarang mendoakan saya, setiap hari mendoakan saya sampai akhirnya beliau meninggal. Salah satu kenangan yang bagi saya adalah kenangan yang menyelamatkan. Kenangan yang bagi saya bukan suatu yang terlarut dalam duka cita, melainkan kenangan yang sungguh menyelamatkan. Setelah seminari Mertoyudan, saya di seminari Torjangli, Salatiga selama setahun, kemudian melanjutkan di seminari tinggi Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta. Nah, setelah di seminari Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta, saya melanjutkan tahun orientasi pastoral di seminari Menengah Santo Laurentius Payakumang bersama Romo Buset, Romo Andreas Setio Budi Sambodo. Romo Buset ini adalah pendamping saya ketika di seminari Menengah Payakumang, Keuskupan Ketapang. Setelah setahun saya melanjutkan kuliah
di seminari tinggi selama 3 tahun menjalani tahun diakonat dan kemudian akhirnya ditahbiskan menjadi imam. Salah satu yang menarik bagi saya adalah ketika pengalaman bersama para romo, bersama Bapak Ibu, salah satunya yang mengesan juga dengan Bapak Ibu adalah Pak Willy. Ada Pak Willy? Rawuh Pak Willy. Oh, Pak Willy di belakang. Ya, salah satunya adalah ketika saya wisuda SMA, SMK, itu berangkat ke Solo untuk mengikuti acara OMK, Sekepihikapan Surakarta. Dan saya membawa motor. Dan tidak sengaja saya kecelakaan dengan supir pesantren. Singkat cerita, saya jatuh dan terluka, saya bingung mau diapakan lagi. Akhirnya saya kontak Pak Willy dan Pak Ismu. Waktu itu kan saya juga tergabung dalam Kor Santa Cecilia. Akhirnya Pak Willy dan Pak Ismu mendatangi saya dan membantu saya. Sopirnya pun bertanggung jawab. Ternyata sopirnya pesantren itu mengajak kami untuk masuk ke pesantrennya. Mungkin dikira Habib. Jadi saya diobati di sana oleh mereka. Tetapi ketika diobati kami pun belum sembuh. Akhirnya namanya adalah Ustadz sana itu menyarankan dan mengajak saya untuk berobat ke daerah Jatiroto ya, atau jadi daerah Sidoarjo ke sana lagi. Jadi di sana saya diobati dengan tulisan Arab yang didoakan oleh mereka. Kemudian tulisan itu dimasukkan ke botol minum dan diminum setiap hari pagi, siang, malam. Saya pun bingung ketika mau minum itu berdoa apa. Jadi yang menarik adalah bagaimana mereka juga bisa menyelamatkan saya dan akhirnya tangan saya juga sembuh. Yang unik di situ. Dan yang menarik adalah kenangan bersama Pak Willy dan Pak Ismu yang dengan segera dan cepat menyelamatkan saya. Di sini juga ada Pak Kris yang mengajak saya untuk ke gereja. Kami dari keluarga baru tidak tahu dan akhirnya Pak Kris itu bertemu di latihan taekwondo di Wonogiri dan mengajak saya, gimana kalau kita kur saja gitu. Akhirnya saya mengikuti kur. Ada banyak orang yang terlibat dalam kehidupan saya. Kenangan-kenangan itu bukanlah kenangan yang berlalu begitu saja. Kenangan-kenangan itu hidup. Kalau kita kaitkan dengan bacaan kenangan Yesus Kristus yang menyelamatkan satu kali untuk selamanya itu sungguh-sungguh hidup. Saya pernah bercerita bahwa kenangan itu seperti kalau suami istri ingat waktu pertama bertemu. Kenangan itu pasti selalu membuat bunga, gembira, senang. Yang menghidupkan kembali. Akhirnya tiba-tiba entah bapak atau ibunya itu bikinkan kopi atau melayani satu sama lain. Itulah salah satu bentuk kenangan. Dan kenangan saya adalah kenangan bersama para romo. Bersama dengan para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk, pengalaman yang kurang menyenangkan, pengalaman penderitaan, pengalaman perjuangan. Semua pengalaman dan kenangan itu menjadi satu. Bukan sesuatu yang harus ditinggalkan dan membuat kita sakit, tetapi itu adalah proses yang menyelamatkan. Di situ ternyata kenangan-kenangan yang kita dapatkan adalah kenangan bersama Kristus. Kenangan bersama Kristus, kenangan yang menyelamatkan. Maka dari itu, saya mengambil moto, lakukanlah ini sebagai kenangan aku, sebagai kenangan akan daku. Bagaimana segala tindakan yang saya hidupi sebagai imam adalah untuk mengenangkan Kristus yang menyelamatkan. Tidak ada yang lain. Segala tindak, cara hidup, perilaku, semoga selalu mengenangkan akan Kristus yang menyelamatkan. Maka dari itu, untuk menutup sharing dan perjalanan panggilan saya tidak akan nyanyi. Saya akan berbagi satu refleksi bahwa lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku adalah bentuk pengorbanan Kristus yang menyelamatkan. Saya menjadi imam terinspirasi dari Kardinal Fulton Sheen. Bagaimanapun seorang imam ikut ambil bagian dalam pengorbanan Kristus, maka dia juga berani untuk dipecah-pecah, dibagi kepada umat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Para romo, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kata terakhir dari homili ini adalah saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kenangan-kenangan ini selalu hidup dalam hati saya untuk menjadi pelayan Kristus demi keselamatan jiwa-jiwa. Sekali lagi, matur nuwun. Marilah kita hening sejenak untuk melanjutkan perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Setelah kita mendengarkan sabda dan merenungkan sabda Tuhan, maka mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang gantung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Allah, yang menderita sengsara dalam pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari kita di antara orang mati, yang naik surga hidup sekarang Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah telah merelakan putranya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa-dosa. Kita pun ikut ambil bagian dalam mengorbankan diri kita demi kemuliaan namanya dan keselamatan jiwa-jiwa. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepadanya.